orang yang betul-betul menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat merugikan dirinya sendiri. Ya, apa itu? Misalnya tidak mau berbuat curang, tidak mau korupsi. Kenapa? Itu sudah ditempa melalui jalur pendidikan. Yaitu ketika dia sekolah, dia jujur, tidak menyontek, ya kan, dia perilaku baik terhadap guru, ya kan, berperilaku baik terhadap teman-temannya, perangai juga baik. Itu sudah tercipta pendidikan moral yang kelak nanti kehidupan, ya, di dalam lingkungan maupun di dalam pekerjaan, ya, itu sudah nampak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita coba untuk menciptakan pendidikan, bukan hanya pendidikan duniawi tetapi pendidikan ukhrawi yang kelak nanti menjadi bekal kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semua. Kita jumpa kembali dalam video singkat dan bermanfaat untuk kehidupan. Oke, semoga bermanfaat. Dan kita akan bincang-bincang keterkaitan dengan hal-hal yang bersifat pendidikan, yang bersifat budi pekerti, yang menjadi satu keteladanan dan sekaligus menjadi hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita bersama. Oke. Apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah pendidikan sebagai investasi. Oke. Pendidikan adalah merupakan investasi. Alhamdulillah, saya ditemani oleh Mama yang insya Allah menjadi salah satu teman perbincangan di kesempatan siang pagi hari ini. Sambil kita berolahraga ya. Sambil kita berolahraga. Di mana deh? Ya, kita berada di mana ini? Berada di Islamic Center Jakarta Utara, daerah Koja. Oke, kita berada di salah satu kawasan kota Jakarta Utara yang berada di pusat pendidikan agama Islam. Ya. Ya, yaitu lebih orang mengenal Islamic Center. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan adalah investasi masa depan. Ya, gimana? Mama mungkin ada hal yang perlu disampaikan dengan pendidikan ini? Oke, ada. Kebetulan guru yang sudah lama bertugas dan sekarang sudah purna, ya, berbagi pengalaman, mengajar bahwa saya pernah menjadi guru. Tentu saja ada hal yang disampaikan kepada anak didik bahwa menuntut ilmu itu adalah sebagai suatu upaya untuk mencapai cita-cita dan meraih mimpi apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Ini seringkali diucapkan ketika kita sedang berhadapan dengan siswa-siswa. Kiranya begitu dulu. Oke, jadi memang sangat menjadi satu hal terpenting bahwa lembaga pendidikan yang mungkin pada umumnya dapat merasakan bahwa di lembaga-lembaga pendidikan itu menciptakan manusia-manusia yang kelak akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna, berhasil, orang-orang yang berguna, orang-orang yang akan membentuk moral dan sikap untuk masa depan. Jadi dengan mereka berada dalam lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan, otomatis tidak cuma misalkan seperti guru tidak hanya memberikan ilmu yang disampaikan, tetapi juga bagaimana bisa membentuk karakter, membentuk kepribadian seorang siswa, dalam hal ini adalah manusia, untuk lebih baik lagi. Ya, memang pendidikan itu selain merupakan modal, ya, dasar yang mungkin harus kita raih. Betul. Dan merupakan pembentukan moral dan tingkah laku. Betul. Moral, selain itu juga laku, etika. Dapat menciptakan menjadi insan-insan yang bermanfaat. Karena
di dalam manusia yang berilmu itu dia akan dilatih kemampuannya, Betul, dilatih keterampilannya, Tidak cuma dilatih kemampuan berpikir saja, dan tetapi sekalian bagaimana juga dia melatih. dibentuk Betul. moral dan sikap. Ya, Makanya melatih moralnya. pendidikan itu bukan hanya pendidikan, tetapi ada pengajaran. Ya. Ya, antara pendidikan dan pengajaran itu punya ciri khas. Kenapa? Kalau pengajaran itu hanya sekedar untuk mentransfer ilmu. Betul. Tapi kalau pembentukan pendidikan adalah pembentukan moral dan sikap tingkah laku yang menjadi modal manusia itu yang betul-betul sebagai manusiawi. Oke. Ya, itu. Jadi, nah oleh karena itu tidak jarang bahwa di dalam kehidupan berumah tangga itu menjadi satu pola dan ukuran tersendiri yang memang harus menjadi barometer kemampuan dan kualitas ya insan-insan yang ingin menciptakan kehidupan kelak ya, kehidupan kelak di mana anak dan putra-putri menjadi orang-orang yang berguna kelak. Betul, mungkin bisa ditambahkan begini. Sebelum anak itu misalnya ya, orang tua tentu saja akan membawa anaknya, menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah formal. Tetapi terlebih dahulu dia akan mendapatkan pendidikan di dalam keluarganya, yaitu yang kita kenal dengan pendidikan informal. Nah, di sini jadi mungkin kalau kita bilang ya, itu sebagai madrasah yang pertama buat anak ya, ketika dia masih belajar, ketika dia masih dilatih ya, melatih di dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu setelah dia beranjak dalam perkembangan hidupnya, dia berkembang, kemudian dia juga dititipkan oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu. Iya, Ya, betul. misalkan ke sekolah-sekolah formal mulai dari tingkat SD, kemudian SMP, SMA dan selanjutnya sampai ke perguruan tinggi. Ya, dan oleh karena itu sebagai orang tua sudah selayaknya dan merupakan satu kewajiban ya untuk menciptakan putra-putrinya menjadi orang-orang yang kelak berguna untuk masa depannya. Betul. Dan kita menjadi satu tuntutan karena ilmu itu merupakan hal-hal yang memang harus dimilikinya. Betul. Jadi harus dituntut ya, ilmu itu ya. Jadi nah, dimana di orang tua ini punya kewajiban betul. kepada putra-putrinya untuk memberikan pengetahuan. Ya, untuk memberikan pendidikan. Orang tua yang memang tidak punya kemampuan untuk mendidik, maka dimasukkanlah ke lembaga-lembaga pendidikan. Itu yang namanya sekolah. Jadi kewajiban sebagai orang tua sejak dini ini harus bagaimana putra-putrinya kelak nanti menjadi satu harapan dan dambaan dari orang tua serta kebanggaan ya. Betul, serta kebanggaan. Jadi dengan pendidikan formal yang diberikan oleh orang tuanya ya ke lembaga-lembaga pendidikan formal, nah itu juga merupakan sebagai modal ya bagi seorang anak untuk menuntut ilmu yang lebih baik lagi. Karena di dalam agama juga kan dianjurkan ya untuk menuntut ilmu, yaitu tholabul ilmu, betul nggak? Betul. Jadi pendidikan itu sejak mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tuh, long life education. Sekalipun nanti putra-putri kita sudah berhasil, dia menempuh pendidikan itu tidak pernah lepas. Dan pendidikan itu bukan hanya pendidikan yang bersifat formal, tetapi pendidikan yang betul-betul menempa moral, menempa akhlak, yaitu pendidikan yang berada di pondok-pondok pesantren, ya kan? Betul. Nah, itu makanya selain mereka ditempa dalam pendidikan formal, mereka juga diberikan pembekalan dalam bentuk pendidikan agama. Benar. Kalau dia tidak masuk di pendidikan pesantren. Jadi orang berilmu, beriman dan bertakwa itu wah luar biasa. Betul. Kalau pencapaian itu bisa didapat oleh seorang manusia, gitu ya. Ini sangat pokoknya the best itu. Jadi kehidupan ini bisa mencapai satu kehidupan yang betul-betul menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan pendidikan di dalam kehidupan berumah tangga, di mana anak-anak kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang bukan hanya sifat-sifatnya keduniaan, tetapi juga di ilmu-ilmu pembekalan di akhirat nanti. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan ilmu, ya ilmu itu secara keseluruhan, jadi dibekali dengan ilmu pengetahuan,
yang digunakan untuk keterampilan kehidupannya, dan keterampilan kehidupan itu adalah modal. Betul. Modal karena apa? Karena modal untuk dia bisa bekerja. Dengan bekerja, seseorang itu bisa menghasilkan. Betul, produktif. Menghasilkan itu dia bisa Berinvestasi, beramal dan berbuat kebajikan sesamanya. Ya, berbuat kebajikan. Ketika orang itu beramal, bisa dia beribadah juga. bisa beribadah, Iya. ya kan? Jadi ibadah itu perlu sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan berkaitan dengan sesuatu yang mempunyai satu modal. Jadi seperti orang beribadah perlu modal, ya kan? Paling tidak dia harus berpakaian yang rapi. Itu ada sesuatu yang dibeli. Nah, ilmu itu juga betul-betul punya apa yang boleh dikatakan kesiapan lahir batin dari seorang orang tua, ya. Bagaimana kesiapannya itu adalah bentuk kesabaran. Jadi ketika putra putrinya itu menuntut ilmu, dia harus punya kesabaran. Sabarannya seperti apa? Tidak semena-mena ilmu yang diterapkan itu langsung didapati. Betul. Hasilnya menghasilkan, tidak. Kenapa? Punya proses yang panjang. Apalagi pendidikan dasar dilalui selama 6 tahun. Sebelumnya itu dia TK, pendidikan bisa PAUD, ya. Itu perlu kesabaran. Jadi tidak seperti menanam sesuatu yang cepat berhasil. Instan. Oleh karena itu ketika dia masuk pendidikan menengah selama 3 tahun, kemudian dia masuk lagi pendidikan atas, yaitu juga 3 tahun. Begitu juga pendidikan tinggi beberapa tahun. Maka wajar kalau seseorang itu mendapatkan satu kemampuan, penghargaan dalam bentuk-bentuk tertentu. Dia karena dia berjuang dulu untuk menyelesaikan pendidikan. Berjuang menyelesaikan pendidikan, ya. Dia bersabar untuk menempuh itu dan hasilnya didapati. Hasil yang didapati itulah yang kita katakan bahwa pendidikan adalah investasi. Dan satu lagi, bahwa kita melaksanakan pendidikan, bersekolah, katakan kita harus ikhlas dalam menerima ilmu yang diberikan oleh guru kita. Betul. Gitu. Kalau tidak ada keikhlasan, kemudian ya belajarnya seenaknya saja, ya tidak bisa. Begitu ya, untuk mencapai sesuatu yang kita dambakan. Betul. Ya, atau meraih mimpi itu harus melalui proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi melalui proses, perjuangan dan kesabaran, kegigihan dengan cara-cara yang elok. Betul. Cara-cara kejujuran. Betul. Ketika orang itu mempunyai kemampuan pendidikan, dia bukan hanya keterampilan yang dia miliki. Ketika dia memulai keterampilan, dia bisa dikaryakan, dan orang yang berkarya itu mempunyai nilai kejujuran. Kenapa? Moral dan tingkah lakunya sudah ditempa. Betul. Bisa melalui proses pendidikan yang dia dapat sebelumnya. Kadangkala apapun yang dilakukan, ketika dia melakukan kegiatan pekerjaan, dia merasa jujur. Betul. Dia merasa mematuhi aturan. Dia merasa disiplin, ya. Aturan yang ditetapkan sesama oleh lembaganya, dia terapkan. Dan satu lagi, dia menjadi orang yang betul-betul menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat merugikan dirinya sendiri. Ya, apa itu? Misalnya tidak mau berbuat curang, tidak mau korupsi. Kenapa? Itu sudah ditempa melalui jalur pendidikan. Yaitu ketika dia sekolah, dia jujur, tidak menyontek, ya kan, dia perilaku baik terhadap guru, ya kan, berperilaku baik terhadap teman-temannya, perangai juga baik. Itu sudah tercipta pendidikan moral yang kelak nanti kehidupan, ya, di dalam lingkungan maupun di dalam pekerjaan, ya, itu sudah nampak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita coba untuk menciptakan pendidikan. Bukan hanya pendidikan duniawi, tetapi pendidikan ukhrawi yang kelak nanti menjadi bekal kehidupan dunia dan akhirat. Gimana? Oke, betul, setuju. Jadi ini mungkin boleh disimpulkan bahwa pendidikan itu sebagai investasi dalam kehidupan ini, ya. Boleh nggak dikatakan demikian? Betul. Jadi kesimpulannya bahwa bincang-bincang kita pada hari ini bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, yang kita coba untuk kita berikan bekal kepada anak-anak kita, dan sekaligus juga pendidikan itu bukan hanya pendidikan cukup sampai di sini,
tetapi hidupan yang Iya. berkelanjutan. Jadi Ingat, pendidikan itu seumur hidup. Ya. Dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, gitu ya. Betul. Nah, dimanapun lah. Jadi itu sebagai dasar kita, gitu ya. Jadi jangan start kita, sudahlah kita sudah lulus ini selesai bersekolah, gitu ya, atau menuntut ilmu, gitu. Toh kita juga sudah bekerja, sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak demikian, tetapi terus kita berlanjut. Ya, berlanjut melatih diri kita untuk selalu mendapatkan ilmu-ilmu. Pengalaman orang lain juga bisa menjadikan Ya. ilmu. Di- Ya, pengalaman yang baik dari seseorang bisa saja, gitu ya. Mungkin ini pendapat yang ya bisa dibilang seperti itulah. Gitu. Jadi hal yang baik dapat kita lakukan dan hal yang tidak baik dapat kita tinggalkan. Yuk, dalam pesan ini mengandung hal-hal kebaikan. Sekali lagi bahwa pendidikan itu adalah perlu. Yes. Tingkatkan terus dan berikan motivasi kepada anak-anak kita Betul. agar melakukan pendidikan yang Itu baik. motivasi paling penting Baik itu. pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, semuanya adalah perlu karena merupakan satu bekal untuk kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Ya, Dan satu kita lagi pun mungkin tidak cuma motivasi, tetapi juga contoh ya, dari orang tuanya, begitu Betul. ya. Gitu. dan orang tuanya tidak Orang cukup tuanya tidak cukup ya memberikan hanya arahan, memberikan arahan, gitu. tetapi paling tidak dia memberikan keteladanan. Keteladanan. Keteladanan di dalam rumah tangga, menjadi orang tua yang baik dan berikan mereka support untuk melakukan pendidikan agar dia betul-betul bersemangat. Ya, Oke? support. Oke, Cukup setuju. ya Oke. untuk pembincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, subscribe, dan komen. komen sekaligus di-share untuk seluruhnya agar bisa didengar dan bisa diambil manfaatnya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.